Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 presentasikan makalah dengan judul Pola Pikir Metode Ilmiah dan Langkah Penelitian. Dosen pengampu Ibu Sri Mulyati, Magister Pendidikan, mata kuliah Penelitian Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Soekarjo tahun akademik 2024. Mengeranggotakan saya Nafsiani Hasanah, lalu Nur Prastiani, lalu Dea Ragita, Deva Fauzan, dan Wiji Lestari. Langsung saja, yang pertama, pendahuluan. Metode ilmiah adalah salah satu pendekatan sistematis untuk memahami fenomena alam dan sosial. Pola pikir metode ilmiah melibatkan penggunaan logika, observasi, dan eksperimen untuk menguji hipotesis dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Penelitian ilmiah tidak hanya mengandalkan intuisi atau pendapat pribadi, tetapi pada data yang dapat diuji dan diverifikasi. Makalah ini akan membahas pola pikir metode ilmiah serta langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian pola pikir metode ilmiah? Lalu yang kedua, apa tujuan pola pikir ilmiah? Lalu yang ketiga, bagaimana tujuan pola pikir ilmiah tersebut? Lalu yang keempat, apa saja karakteristik penelitian ilmiah? Yang kelima, bagaimana prinsip pola pikir metode ilmiah dan pentingnya? Lalu yang keenam, apa saja langkah-langkah pola pikir metode ilmiah? Lalu yang ketujuh, bagaimana langkah-langkah metode ilmiah dapat dipercaya? Lalu yang kedelapan, yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan objektivitas dan akuransi dalam karya ilmiah? Lalu selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk menganalisis pengertian pola pikir metode ilmiah. Lalu yang kedua, menjelaskan tujuan pola pikir metode ilmiah. Yang ketiga, menerangkan manfaat pola pikir metode ilmiah. Lalu yang keempat, menjabarkan karakteristik pola pikir ilmiah. Yang kelima, untuk mengetahui karakteristik pola pikir ilmiah. Yang keenam, untuk menjelaskan langkah-langkah pola pikir metode ilmiah. Lalu yang ketujuh, untuk menganalisis bagaimana metode ilmiah tersebut dapat dipercaya. Lalu yang kedelapan, untuk mengetahui cara meningkatkan objektivitas dan akuransi dalam karya ilmiah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wiji Lestari. Terima kasih. Pengertian pola pikir ilmu ilmiah. Yang pertama, Fang dan kawan-kawan pada tahun 2004 mendefinisikan pola pikir sebagai sesuatu yang terjadi di kepala seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengontrol sikap seseorang dan berpotensi untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Yang kedua, sedangkan Alois, Pasquill, dan Alois pada tahun 2011 mengatakan bahwa pola pikir merupakan sebuah pandangan mental atau karakter yang terprogram dan memutuskan respon individu untuk berbagai situasi. Pola pikir merupakan hal yang penting untuk menjelaskan penilaian manusia dan pengambilan keputusan yang dalam beberapa keputusan dapat memperbaiki atau memperburuk bias keputusan menurut Hamilton, Paul Selivier, dan Mayfish pada tahun 2011. Definisi lain dari pola pikir menurut Triantis pada tahun 2013 adalah filosofi kehidupan, cara berpikir, sikap, opini, dan mentalitas seseorang atau sebuah kelompok. Tujuan pola pikir metode ilmiah yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh pengetahuan yang teruji dan dapat diverifikasi. Yang kedua, mengembangkan kerangka kerja untuk memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, mendorong sikap skeptis dan kritis. Selanjutnya ada manfaat pola pikir metode ilmiah. Ada 4.
Yang pertama yaitu menghasilkan pengetahuan yang akurat dan valid. Yang kedua, meningkatkan objektivitas akurasi dalam penelitian. Yang ketiga, mendorong inovasi dan penemuan baru. Yang keempat, yaitu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang rasional. Karakteristik penelitian ilmiah. Terdapat 4 karakteristik penelitian ilmiah. Yang pertama, sistematik. Karakter ini sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. Kemudian yang kedua ada logis. Karakter berdasarkan fakta empirik. Yang ketiga, empirik. Berdasarkan pada pengalaman sehari-hari. Yang keempat, replikatif. Karakter yang harus diuji kembali oleh peneliti lain dan memberikan hasil yang sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pentingnya prinsip pola pikir dalam keilmiahan. Prinsip pola pikir dalam metode ilmiah terdiri dari 4, antara lain objektivitas, skeptisisme, replikasi, dan juga falsifikabilitas. Yang pertama, objektivitas. Apakah arti dari objektivitas? Objektivitas adalah inti dari metode ilmiah. Peneliti harus memisahkan bias pribadi dan prasangka mereka dari proses penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah murni dari data yang telah dikumpulkan. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang standar dan validasi silang hasil penelitian. Yang mana objektivitas memiliki peran penting dalam metode ilmiah. Peran-peran penting tersebut antara lain ada 3. Yang pertama, mengurangi bias. Yang kedua, peningkatan validitas. Yang ketiga, keandalan temuan. Mengurangi bias adalah objektivitas membantu mengurangi bias pribadi dan prasangka dalam pengumpulan dan analisis data. Ini memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh preferensi peneliti. Adapun peningkatan validitas antara lain dengan mengadopsi pendekatan objektif, peneliti dapat meningkatkan validitas internal dan eksternal penelitian mereka, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih baik. Dan keandalan temuan. Keandalan temuan di sini adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang nyata dan dapat diverifikasi, yang meningkatkan keandalan temuan tersebut. Yang kedua, skeptisisme. Apakah arti dari skeptisisme? Skeptisisme adalah elemen kunci lain dalam pola pikir ilmiah. Ilmuwan harus mempertanyakan klaim dan mencari bukti yang mendukung atau menyangkal hipotesis. Skeptisisme ini membantu menghindari penerimaan prematur terhadap teori atau hasil yang belum teruji secara menyeluruh. Dan skeptisisme ini mempunyai peran penting di dalam metode ilmiah, antara lain yaitu kritis terhadap klaim, pengujian ketat, meminimalkan kesalahan. Kritis terhadap klaim, yaitu adalah skeptisisme mendorong peneliti untuk selalu mempertanyakan klaim dan temuan, baik dari penelitian mereka sendiri maupun dari penelitian orang lain. Ini memastikan bahwa hanya klaim yang didukung oleh bukti kuat yang diterima. Pengujian ketat untuk memastikan bahwa hipotesis diuji dengan cara yang ketat dan bahwa peneliti tidak menerima hasil tanpa verifikasi yang cukup. Ini membantu menghindari kesimpulan yang prematur dan tidak berdasar. Dan yang ketiga, meminimalkan kesalahan. Artinya, dengan selalu mempertanyakan dan menguji ulang hasil, skeptisisme membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi temuan penelitian. Nomor 3, replikasi. Apakah arti replikasi? Replikasi adalah proses mengulang penelitian untuk memastikan hasil yang konsisten. Ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian bukan kebetulan atau hasil dari variabel yang tidak terkontrol. Penelitian yang dapat direplikasi dianggap lebih dapat diandalkan. Adapun pentingnya replikasi di dalam metode ilmiah antara lain konfirmasi temuan, mengidentifikasi variabel luar, dan juga pembangunan kepercayaan. Konfirmasi temuan artinya replikasi memungkinkan peneliti lain untuk mengulangi studi dengan metode yang sama untuk melihat apakah hasil yang sama dapat diperoleh. Ini memberikan konfirmasi tambahan atas temuan penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi variabel luar, artinya melalui replikasi peneliti dapat mengidentifikasi variabel luar atau kondisi yang mungkin mempengaruhi hasil, sehingga meningkatkan pemahaman tentang variabilitas data. Dan yang ketiga, pembangunan kepercayaan, artinya hasil yang dapat direplikasi secara konsisten oleh berbagai peneliti di berbagai lokasi meningkatkan kepercayaan dalam keandalan dan juga validitas temuan penelitian. Dan yang terakhir, falsifikabilitas.
Apakah arti falsifikabilitas? Falsifikabilitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Karl Popper, menekankan bahwa hipotesis ilmiah harus dapat diuji dan berpotensi terbukti salah. Jika sebuah hipotesis tidak dapat diuji atau tidak mungkin salah, maka itu bukan bagian dari ilmu pengetahuan. Adapun pentingnya falsifikabilitas di dalam metode ilmiah yaitu antara lain uji hipotesis, pengembangan teori, kemajuan ilmu pengetahuan. Uji hipotesis artinya falsifikabilitas memastikan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Ini membedakan klaim ilmiah dari klaim non-ilmiah. Pengembangan teori, dengan merumuskan hipotesis yang dapat difalsifikasi, peneliti dapat mengembangkan dan memperbaiki teori berdasarkan bukti empiris. Teori yang tidak dapat difalsifikasi tidak dapat diuji secara ilmiah dan tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengetahuan ilmiah. Kemajuan ilmu pengetahuan adalah falsifikabilitas memungkinkan ilmu pengetahuan untuk maju dan membuang teori yang tidak valid dan mengadopsi teori yang lebih baik. Berdasarkan bukti yang dapat diuji, ini membantu memastikan bahwa pengetahuan ilmiah terus berkembang dan menjadi lebih akurat. Langkah penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah atau pernyataan penelitian, yang kedua peninjauan literatur, ketiga formulasi hipotesis, keempat desain penelitian, kelima pengumpulan data, 6 analisis data, 7 interpretasi hasil, 8 kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir yaitu publikasi hasil. Selanjutnya tentang langkah-langkah agar menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Langkah-langkah metode ilmiah seringkali saling berinteraksi dan juga membentuk sebuah siklus yang memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, objektif, dan juga dapat dipercaya. Interaksi antara langkah-langkah metode ilmiah sangat begitu penting untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya. Dan ada pun beberapa cara langkah di dalam metode ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua peninjauan literatur, tiga formulasi hipotesis, keempat desain penelitian, kelima pengumpulan data, keenam analisis data, ketujuh interpretasi hasil, kedelapan kesimpulan dan rekomendasi, dan yang kesembilan adalah publikasi hasil. Yang pertama identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang terdiri dari hubungan dengan peninjauan literatur. Yang mana identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian seringkali dipicu oleh peninjauan literatur. Literatur membantu peneliti memahami konteks masalah dan menentukan celah dalam pengetahuan yang ada. Dan juga pengaruh pada formulasi hipotesis, artinya pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus memandu peneliti dalam merumuskan hipotesis yang spesifik dan juga dapat diuji. Nomor 2, tentang peninjauan literatur, terdiri dari dasar untuk formulasi hipotesis. Artinya, peninjauan literatur memberikan landasan teori dan juga temuan empiris sebelumnya yang membantu dalam merumuskan hipotesis yang rasional dan relevan. Panduan desain penelitian, artinya literatur memberikan wawasan tentang metode yang telah digunakan sebelumnya dan efektivitasnya sehingga membantu peneliti merancang penelitian yang lebih baik. Nomor 3, ada formulasi hipotesis, terdiri dari penentu desain penelitian. Hipotesis yang dirumuskan akan menentukan metode pengumpulan data yang paling sesuai untuk menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan. Dan juga kerangka untuk pengumpulan dan analisis data, artinya hipotesis memberikan arah yang jelas untuk pengumpulan data dan juga teknik analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Yang keempat ada desain penelitian, terdiri dari implementasi dalam pengumpulan data. Artinya desain penelitian menetapkan metode dan prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan data, memastikan konsistensi dan juga standar yang tinggi. Terus ada pengaruh pada analisis data. Artinya, desain penelitian juga menentukan jenis data yang akan dianalisis dan metode analisis yang sesuai, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kelima ada pengumpulan data yang terdiri dari validasi melalui analisis data. Artinya, data yang dikumpulkan harus dianalisis dengan cara yang sesuai untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan juga reliable. Ada dasar untuk interpretasi hasil juga, artinya data yang dikumpulkan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan hasil dalam konteks hipotesis dan juga pertanyaan penelitian. Lalu yang keenam ada analisis data yang terdiri dari verifikasi hipotesis. Artinya, analisis data memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel, dan lalu ada panduan untuk interpretasi hasil. Hasil analisis dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan memahami implikasi dari temuan penelitian. Lalu yang ketujuh ada interpretasi hasil.
Yang mana interpretasi hasil terdiri dari evaluasi hipotesis. Interpretasi hasil membantu peneliti mengevaluasi apakah hipotesis yang diajukan didukung atau ditolak oleh data yang dikumpulkan. Lalu dasar untuk kesimpulan dan rekomendasi. Artinya interpretasi hasil memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi praktis. Lalu yang ke-8, kesimpulan dan rekomendasi. Terdiri dari informasi untuk publikasi hasil, artinya kesimpulan dan rekomendasi dirangkum dalam laporan penelitian yang akan dipublikasikan, memberikan gambaran jelas tentang temuan dan juga implikasinya. Lalu panduan untuk penelitian selanjutnya, artinya rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan penelitian dapat memandu penelitian yang akan datang atau yang di masa depan, menciptakan siklus penelitian yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu nomor 9 tentang publikasi hasil, terdiri dari verifikasi oleh komunitas ilmiah. Artinya, publikasi hasil memungkinkan peneliti lain untuk meninjau, mengkritik, dan mereplikasi penelitian tersebut, yang merupakan langkah penting dalam memverifikasi dan memperkuat temuan, dan adalah juga dasar untuk peninjauan literatur selanjutnya. Artinya, publikasi penelitian menjadi bagian dari literatur yang dapat digunakan oleh peneliti lain. Publikasi penelitian menjadi bagian dari literatur yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengidentifikasi masalah baru dan juga merumuskan hipotesis baru, memulai kembali siklus metode ilmiah. Dan mungkin slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cara meningkatkan objektivitas dan akurasi metode ilmiah, yang pertama yaitu dengan menghindarkan bias dan prasangka, 2. Penggunaan data empiris, 3. Skeptisme kritis, 4. Replikasi penelitian, 5. Falsifabilitas, 6. Standarisasi metode, 7. Peer review, 8. Transparansi dan keterbukaan. Kesimpulan, pengertian pola pikir ilmiah yaitu sesuatu yang terjadi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan terhadap filosofi kehidupan, cara berpikir, sikap, opini, dan mentalitas seseorang. Kemudian tujuan pola pikir ilmiah memperoleh pengetahuan yang teruji dan dapat diverifikasi, mendorong sikap skeptis dan kritis. Kemudian manfaat pola pikir ilmiah menghasilkan pengetahuan yang akurat dan valid, meningkatkan objektivitas dan akurasi dalam penelitian, mendorong inovasi dan penemuan baru, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang rasional. Umumnya ada 4 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu sistematis, empiris, logis, dan replikatif. Prinsip-prinsip dalam metode ilmiah seperti objektivitas, skeptisisme, replikasi, dan falsifiabilitas membentuk landasan yang kokoh bagi penelitian ilmiah yang berkualitas tinggi. Lalu, langkah-langkah penelitian ilmiah antara lain identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian, pengajuan literasi, kemudian formulasi hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Publikasi hasil, cara peningkatan objektivitas dan akurasi metode ilmiah antara lain, menghindari bias dan prasangka, penggunaan data empiris, skeptisisme kritis, replikasi penelitian, falsifiabilitas, standarisasi, metode peer review, transparan, dan keterbukaan. Saran untuk memperdalam pemahaman tentang metode ilmiah dan meningkatkan kualitas penelitian, kami merekomendasikan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian dan workshop tentang metode ilmiah untuk peneliti dan mahasiswa baru yang memasuki dunia penelitian. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar peneliti dan institusi untuk memfasilitasi replikasi penelitian dan validasi temuan. Yang ketiga, mengutamakan transparansi dan keterbukaan dalam publikasi hasil, termasuk publikasi data mentah dan metode penelitian. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3 tentang pola pikir, metode ilmiah, dan langkah penelitian. Apabila kami dalam menyampaikan ada yang kurang, mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.